KPK melempem, Kejagung menggebrak bongkar kasus pengadaan tower perusahaan Yusuf Kala. Grup Cikeas kena. Peserta ekspos sependapat bahwa alat bukti sudah cukup kuat untuk dilakukan penyidikan. Sehingga surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 14 Januari nomor print 08. Semua menyangkut aset dalam bentuk uang maupun barang. Pertama adalah kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan Kodensat yang telah memiliki kekuatan hukum pada minggu yang lalu. Karena sudah memiliki kekuatan hukum maka harus dieksekusi. Agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi. Ini kayaknya pemerintahan bersih-bersih ya, lagi bersih-bersih lah. Yang kemarin berita-berita yang kemarin sangat mengejutkan ya, seperti ACT, aliran dananya ternyata di sana di sini. Beritanya sangat heboh sekali. Tetapi kali ini juga Kejagung tengah menyelidiki yaitu kasus dugaan korupsi. Ini sangat keren sekali ya Kejagung. Dan ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara, ucap Sumedana. Perbuatan ini termasuk delik korupsi. Kasus ini ditinggalkan ke penyidik lantaran Kejagung menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. Kita jangan juga bisa mengatakan kalau saya sudah lapor, kenapa tidak diproses. Tentu penegak hukum ya mempunyai aturan-aturan yang berlaku yang mereka bisa bertanggungjawabkan itu. Jadi sekali lagi saya katakan saya tidak mau masuk kepada wilayah kinerja yang itu menjadi bagian dari Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masih ada harapan untuk penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi lewat lembaga ini. Apalagi melihat lembaga anti rasuah, yaitu KPK, yang kini bak balon yang kembang kempis dan climbing. Hanya sekedar menggertak di media, apa kabar? Dan kerupuk yang masuk angin dan melempem. Kejagung menghembuskan angin segar, yaitu akan menghubungkan tersangka baru kasus dalam penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya hari ini. Dalam penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada Senin di tengah melempemnya KPK, kendati sudah menghadirkan undang-undang KPK, akhirnya Kejagung siap menggulung para tersangka kasus mega korupsi yang sangat berlarut-larut dan tak tersentuh KPK. Entah kenapa KPK dengan wajah barunya ternyata masih belum menunjukkan tajinya dan taringnya. Sebagai lembaga anti rasuah, suatu depan dalam membongkar kasus korupsi di Indonesia. Pabrik sebenarnya antara harap cemas dengan hadirnya undang-undang KPK yang digembar-gemborkan akan menambah kekuatan bagi lembaga ini. Nyatanya setelah menunggu aksinya, KPK masih bereaksi dalam senyap. Saking senyapnya, begitu mau membongkar kasus ternyata kasusnya masih belum menyentuh kasus-kasus besar yang didambakan masyarakat di negeri ini untuk dihajar. KPK yang sudah memang itu realita kan, sekarang mending membahas Kejagung yang siap membuat para koruptor negeri ini terketar-ketir dan siap terkencang-kencing. Ada kode keras soal sosok penting yang bakal diciduk KPK. Kejagung maaf dulu terbiasa dengan KPK. Kini jurnalis harus membiasakan diri untuk tersangka koruptor itu diciduk dan dicokot. Kejagung, kabar baiknya apa nih? Kejagung memberi petunjuk bahwa calon pasien kursi kesakitan ini adalah orang yang cukup penting. Ya benar, ada penetapan tersangka baru minggu depan. Akan ramai. Semoga Senin ada pers, kata Direktur Penyidikan pada Direktorat Jaksa Agung. Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansyah, pada kami selalu ada petunjuk
ada hanya saja Kejagung masih menyimpannya dalam laci. Katanya perihal nama yang bakal dirilis dan akan membawa angin segar untuk pemberantasan di negeri ini. Kejagung sudah mendapatkan sejumlah bukti yang menguatkan ini. Analisis penulis bisa jadi dari pemilik, bisa jadi dari pemeriksaan saksi oleh Kejagung yang sudah mencapai ratusan orang. Hal ini bisa menggiring pada penemuan tersangka. Kasus ini memang cukup baik dan membeli serta menyeret banyak pihak. Tak heran jika melihat berbagai dakwaan terpisah dari jaksa penuntut umum terhadap para tersangka Jiwasraya. Pihak yang terlibat dari berbagai pihak, para orang yang terlibat tersebut ada yang berasal dari Jiwasraya, pihak swasta maupun pihak lainnya. Bahkan ada beberapa nama yang cukup sering disebut-sebut dalam penyidikan perkara ini. Penulis jadi ingat, padahal disinggungnya pihak Bakri oleh Kejagung dan Carut Markas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana kasus Kejagung. Febri Adriansyah pernah mengungkapkan bahwa menutup kemungkinan ada surat pemanggilan terhadap pimpinan grup Bakri. Pemanggilan itu bisa dilakukan kalau terbukti menunjukkan ada campur tangan grup Bakri dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 17 triliun rupiah. Media sempat melansir bahwa penyidik Jampitsus masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK terkait kerugian negara dalam jual beli saham. Diketahui saham Jiwasraya juga berada di perusahaan Bakri Group yang dimiliki Abu Rizal Bakri. Soal kabar dana Jiwasraya juga menyangkut di saham-saham milik Bakri. Temuan itu berasal dari auditor BPK. Apakah temuan ini bisa menyeret para petinggi atau pihak dari Bakri? Tak akan kuasa menutup jejaknya di pusaran skandal Jiwasraya. Perusahaan pusaran Jiwasraya tak boleh hitam. Raksasa yang siap menyedot grup Bakri. Kalau begini kami dan Media TV One akan pasang aksi masker yang ekstrim, tutup mulut dan mingkem. Masih ada harapan untuk penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi lewat lembaga ini. Apalagi melihat lembaga anti rasuah, yaitu KPK, yang kini bak balon yang kembang kempis dan climbing. Hanya sekedar menggertak di media, apa kabar? Dan kerupuk yang masuk angin dan melempem. Kejagung menghembuskan angin segar, yaitu akan menghubungkan tersangka baru kasus dalam penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya hari ini. Dalam penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada Senin di tengah melempemnya KPK, kendati sudah menghadirkan undang-undang KPK, akhirnya Kejagung siap menggulung para tersangka kasus mega korupsi yang sangat berlarut-larut dan tak tersentuh KPK. Entah kenapa KPK dengan wajah barunya ternyata masih belum menunjukkan tajinya dan taringnya. Sebagai lembaga anti rasuah, suatu depan dalam membongkar kasus korupsi di Indonesia. Pabrik sebenarnya antara harap cemas dengan hadirnya undang-undang KPK yang digembar-gemborkan akan menambah kekuatan bagi lembaga ini. Nyatanya setelah menunggu aksinya, KPK masih bereaksi dalam senyap. Saking senyapnya, begitu mau membongkar kasus ternyata kasusnya masih belum menyentuh kasus-kasus besar yang didambakan masyarakat di negeri ini untuk dihajar. KPK yang sudah memang itu realita kan, sekarang mending membahas Kejagung yang siap membuat para koruptor negeri ini terketar-ketir dan siap terkencang-kencing. Ada kode keras soal sosok penting yang bakal diciduk KPK. Kejagung maaf dulu terbiasa dengan KPK. Kini jurnalis harus membiasakan diri untuk tersangka koruptor itu diciduk dan dicokot. Kejagung, kabar baiknya apa nih? Kejagung memberi petunjuk bahwa calon pasien kursi kesakitan ini adalah orang yang cukup penting. Ya benar, ada penetapan tersangka baru minggu depan. Akan ramai. Semoga Senin ada pers, kata Direktur Penyidikan pada Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung. Febri Adriansyah pada kami. Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.